Kita sering menganggap pemimpin adalah orang yang paling vokal di ruangan, yang paling cepat bicara, dan yang paling mendominasi percakapan. Tapi, bagaimana jika radar kita dalam memilih pemimpin sebenarnya rusak? Bagaimana jika kita sering terjebak memilih orang hanya karena mereka berisik? Ada miskonsepsi bahwa pemimpin introvert itu lemah dalam komunikasi. Padahal saat mereka diam di pinggir ruangan, mereka sebenarnya sedang melakukan sesuatu yang krusial, observasi. Penelitian dari Laneige menunjukkan bahwa introvert sedang mempelajari aturan main dan situasi yang ada. Menurut Susan Cain, saat seorang introvert akhirnya bicara, mereka cenderung lebih menguasai detail dan data. Sebuah studi menarik dari Reggio menguji hal ini pada 218 mahasiswa pasca sarjana. Mereka diberi masalah, lalu diminta berdiskusi dalam kelompok untuk mencari solusi. Setelah diskusi, mereka melakukan voting rahasia untuk menentukan siapa pemimpinnya. Peneliti mencatat segalanya, jumlah kata, frekuensi bicara, hingga kualitas ide mereka. Hasilnya cukup mengejutkan sekaligus mengecewakan. Faktor penentu seseorang dipilih jadi pemimpin bukanlah kualitas idenya, melainkan durasi bicaranya. Inilah Babel Hypothesis. Semakin banyak seseorang bersuara dalam kelompok, semakin besar peluangnya dianggap sebagai pemimpin. Tidak peduli apakah yang dibicarakan itu penting atau cuma omong kosong. Studi ini juga menemukan bias lain. Laki-laki lebih sering dipilih dibanding perempuan. Dan setelah faktor gender, indikator tertinggi berikutnya tetaplah seberapa lama seseorang bicara. Kualitas argumen ternyata tidak berkorelasi dengan hasil voting. Kita lebih menghargai kuantitas daripada substansi. Kita perlu mengubah cara kita memandang kepemimpinan. Pemimpin yang efektif bukan yang paling banyak bicara, tapi yang bicaranya punya tujuan dan relevansi. Kemampuan untuk bicara dengan bobot adalah keunggulan banyak introvert. Jangan sampai kita kehilangan pemimpin hebat hanya karena mereka tidak berisik di awal. Jadi, di rapat Anda berikutnya, coba perhatikan. Apakah Anda mengikuti orang dengan ide terbaik, atau hanya yang bicaranya paling lama? Mari kita bangun budaya kerja yang lebih sehat. Sampai jumpa di video berikutnya.